Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Saputri atau biasa dipanggil Kak Amel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tryout 2 dari pemahaman bacaan dan menulis. Nah, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja ke nomor 1. Penulisan kata berimbuhan yang tepat adalah oke. Jadi untuk soal seperti ini teman-teman, kalian tidak perlu melihat keseluruhan isi kalimatnya. Kita cukup melihat kata yang ditebalkan saja. Misalkan di kalimat 1 ada kata mau turun, di kalimat 4 ada menyusut, di kalimat 6 ada merespon, kalimat 8 ada menghendaki, di kalimat 11 ada memprediksi. Oke, untuk soal seperti ini kita teman-teman perlu pemahaman terkait apa yang disebut sebagai pelesapan kata. Pelesapan huruf. Nah, jadi pelesapan huruf ini adalah biasanya juga kita sebut sebagai nasalisasi, teman-teman. Nah, nasalisasi gampangnya adalah ada beberapa huruf yang ketika bertemu dengan suatu imbuhan itu nanti dia akan melesap atau akan berubah ke huruf tertentu. Misalnya nih di kata K, T, S, P. Jadi singkatannya KTSP. Nah, huruf K, T, S, dan P ketika dia diawali atau diikuti oleh imbuhan me, maka dia nantinya itu akan melesap atau akan melebur di suatu kata tertentu. Misalnya kata huruf K itu akan melebur ke NG, sedangkan huruf T itu akan melebur ke N, huruf S akan melebur ke NY, huruf P akan melebur ke M. Jadi misalnya nih kata kunci, kunci ketika dia mengikut dengan imbuhan me, maka dia akan jadinya mengunci. Oke. Nah, jadi teman-teman yang perlu dihafal adalah KTSP-nya aja nih, gitu. Nah, kita lihat turun. Nah, saya tambahkan lagi, ketika teman-teman ketemu dengan huruf KTSP itu harus diikuti juga yang namanya huruf vokal di kata dasarnya. Jadi misal kata kunci tadi, kata kunci kan huruf pertamanya K, huruf keduanya U, yaitu huruf vokal. Jadi dia baru bisa dikatakan melebur. Jadi di sini kita lihat menturun kan kata dasarnya adalah turun. Nah, harusnya dia jadinya itu menurun, bukan menturun. Jadi untuk alfa salah. Terus B, menyusut. Oke, menyusut itu dari kata dasar susut. Nah, susut itu ketika kita leburkan dia jadinya akan menyusut. Jadi jawabannya itu adalah bravo. Merespon, apa salahnya Kak merespon? Respon itu kan kata dasarnya ada respons. Gitu. Oke, terus delta menghendaki, dia kan kata dasarnya adalah hendak. Jadi dia tidak perlu melebur gitu. Terus kalau error memprediksi, dia kan kata dasarnya adalah prediksi. Kenapa Kak dia salah? Karena huruf keduanya itu bukan huruf vokal teman-teman, tapi huruf konsonan gitu. Makanya dia tidak perlu melebur, dia cukup saja memprediksi gitu. Maka jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, kita lanjut di nomor 2. Mengapa penulisan kalimat 11 tidak tepat? Oke, mari kita highlight nih kalimat 11. 11 itu analis ANZ Research memprediksi rencana itu dapat menghambat organisasi dan produsen serpi untuk mempercepat kenaikan produksi bahkan dengan harga sekitar 100 barrel. Oke, kita lihat per opsi saja ya. Karena penulisan research tidak ditulis dengan menggunakan huruf miring. Oke, analis ANZ Research yang di kalimat 11 ini adalah nama lembaga. Nama lembaga tidak perlu dimiringkan. Nama lembaga tidak perlu dimiringkan. Walaupun dia lembaga asing gitu, dia tidak perlu dimiringkan. Terus kalau Organization of the Petroleum Exporting Countries ditulis tegak. Oke, ini juga nama lembaga atau nama organisasi. Jadi dia tidak perlu dimiringkan teman-teman.
gitu. Terus kalau Charlie, karena per pada 100 per barel tidak ditulis rangkai dengan barel. Oke, kalau penulisan kata terikat atau ya kata terikat per itu tidak perlu ditulis rangkai karena dia artinya adalah satuan gitu. Terus delta, karena penulisan konjungsi bahkan tidak disertai dengan tanda koma. Oke, bahkan ini teman-teman termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat yang dimana konjungsi antar kalimat teman-teman perlu diingat kembali, dia adalah konjungsi yang posisinya ada di awal. Jadi sebenarnya kata bahkan ini tidak boleh ada di tengah kalimat, dan pun dia kalau misalkan dia ada di tengah kalimat itu sebelumnya itu pakai tanda koma gitu. Jadi jawaban yang sesuai adalah delta. Terus kenapa bukan error Kak? Karena terdapat kesalahan penulisan kata berimbuhan mempercepat. Mempercepat kan kata dasarnya cepat. Jadi tidak perlu untuk kita leburkan gitu. Atau tidak ada kesalahan penggunaan imbuhannya. Oke, mari kita lanjut di nomor 3. Kalimat yang strukturnya tidak efektif adalah kalimat ingat kalau dikatakan kalimat secara struktur yang kita perhatikan apa ya teman-teman? Kita perhatikan adalah struktur pola kalimat. Atau kita perhatikan penggunaan SPOK-nya. Nah, apakah hanya SPOK Kak? Tidak hanya seperti itu. Kita syarat pertama yaitu kesepadanan. Nah, ini kesepadanan kalau misalkan teman-teman ketemu dengan subjek ditambah sama predikat itu wajib di dalam suatu kalimat ada subjek ditambah predikat atau predikat ditambah subjek. Nah, yang salah teman-teman kalau teman-teman menuliskan subjek koma predikat, ini salah gitu. Nah, mari kita cek di setiap opsi di kalimat 7, 8, 9, 10 ataupun 11 apakah subjek predikatnya bisa kita identifikasi ataukah ada nih yang salah dari segi kesepadanannya. Kita lihat di kalimat 7. Saat ini salah satu kota di Cina, Shanghai, tengah lockdown. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, saat ini kan adalah keterangan nih. Salah satu kota di Cina itu adalah ini satu bagian nih jadi keterangan. Shanghai-nya jadi subjek, tengah lockdown itu adalah predikat. Oke, subjek predikatnya aman. Terus kalimat 8. Lockdown dilakukan, lockdown subjek. Dilakukan predikat nih. Karena pemerintah menghendaki 0 kasus yang ditetapkan pemerintah. Ini apa? Ini adalah keterangan. Nah, terus kalimat berapa tadi lagi tuh? Kalimat 9, 10. 9. Faktor lain yang menyebabkan harga minyak turun yakni. Oke, teman-teman perhatikan di sini dia bilang faktor lain, ada kata yang mengikuti guys. Yang itu adalah perluasan makna, di mana ketika ada kata sebelumnya dan kata setelahnya itu harus kita jadi satu bagian dalam polanya. Faktor lain yang menyebabkan harga minyak turun itu adalah subjek, yakni ini adalah predikat. Rencana negara anggota Badan Energi Internasional yang akan melepaskan 60 juta barel ini adalah pelengkap teman-teman. Kenapa? Karena yakni ini adalah predikatnya atau kita sebut sebagai kata kopula. Nah, kata kopula itu ketika setelah kopula itu biasanya pasti pelengkap teman-teman gitu. Terus selama 6 bulan ke depan ini adalah keterangan. Nice. Oke, di kalimat 10 kita lihat Amerika Serikat kabarnya juga akan melepas. Oke, kita lihat polanya. Amerika Serikat itu adalah subjek. Oke, kabarnya adalah predikat, juga akan melepas
itu adalah pelengkap. Oke, 180 barel minyak cadangan daruratnya. Oke, sampai di belakang itu adalah pelengkap. Nah, terus di kalimat 11, analis ANZ Research memprediksi. Oke, ini analis ANZ Research itu adalah subjek, memprediksi adalah predikat, rencana itu adalah objek. Rencana itu diprediksi oleh analis ANZ Research, bisa dipasifkan, maka itu adalah objek. Dapat menghambat organisasi negara pengekspor minyak dan produsen untuk mempercepat. Oke, dapat menghambat negara pengekspor minyak, dapat menghambat organisasi negara pengekspor minyak dan produsen serpi AS untuk mempercepat kenaikan produksi bahkan dengan harga sekitar 100 barel. Oke, dapat menghambat itu sampai di kata produsen, maaf kita ini ya. Dan produsen serpi AS itu adalah pelengkap. Untuk mempercepat itu adalah keterangan, teman-teman. Gitu. Jadi kita lihat nih di kalimat berapa sih yang sebenarnya subjek predikatnya itu sudah tidak memenuhi syarat. Kalau teman-teman perhatikan itu ada di kalimat 9 karena ada perluasan kata yangnya, sedangkan kita mengambil kata yakni itu sebagai predikat. Nah, yakni didahului oleh tanda koma. Nah, disitulah salahnya. Makanya nomor 3 itu salah. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Penulisan bilangan yang tidak tepat terdapat pada. Oke, kita tidak perlu naik ke bacaannya, kita lihat saja opsinya dari penulisan bilangannya. Oke, yang perlu teman-teman ketahui ketika kita menuliskan tentang bilangan di dalam bahasa Indonesia, kita itu perhatikan jumlah suku katanya teman-teman. Jadi suku kata yang kita perlu perhatikan. Nah, jika jumlah suku katanya lebih dari 1 suku kata, maka kita menuliskan dia berdasarkan angkanya saja. Kita tidak tulis per huruf, kita tidak tulis hurufnya. Tapi kalau dia kurang dari 1 suku kata atau sama dengan 1 suku kata, maka kita tulis dia huruf, teman-teman. Tulis dia huruf. Nah, kita lihat nih, alfa, bilangan 14. Oke, 14 itu lebih dari 1 suku kata atau kurang dari 1 suku kata? Dia kan lebih dari 1 suku kata, jadi dia sudah sesuai. Terus bilangan 102,40 US dollar. Oke, di sini ada yang namanya mata uang, teman-teman. Dalam penulisan angka dan bilangan, ketika kita menuliskan mata uang itu harus ditulis angka gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan ngikut dengan mata uangnya, maka kita yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh ada spasi, teman-teman, dari mata uangnya dan angkanya. Oke, seperti itu. Jadi Bravo itu sudah sesuai. Terus Charlie, bilangan 1,5% dalam kalimat 5. Oke, 1,5% ini kalau teman-teman perhatikan ada berapa suku kata? Ada 1, 2, 3. Ada 3 suku kata, teman-teman, yang seharusnya ketika kita melihat dari aturan dasar dia lebih dari 1 suku kata, maka harus ditulis angka. Ditambah lagi ini adalah bilangan di desimal, teman-teman. Bilangan desimal. Yang dimana kalau kita melihat bilangan desimal itu harus diikuti oleh tanda koma gitu. Dan ada juga nih kata persen. Persen itu sebagai satuan ukuran. Di dalam bahasa Indonesia satuan ukuran itu harus ditulis. Kalau misalkan dia kita tuliskan sebagai angka, maka kita tulis lambangnya, yaitu persen. Jadi harusnya 1,5%. 1,5%-nya kita tulis angka, ngikut dengan
lambangnya. Jadi jawaban yang sesuai adalah Charlie. Bilangan 180 juta dalam kalimat 10. 180 juta. Ada 3 suku kata ditambah untuk melihat nilainya. Itu kenapa kita tidak tulis dia sebagai angka saja semua, Kak? Supaya di dalam teks tidak terlalu banyak angka yang kita lihat dan ini lebih mengefisienkan penulisan. Si tulisan atau kita lihat dari segi keefektifan kalimat efektif. Terus bilangan 0 kasus. 0 kasus ini kan hanya satu suku kata, makanya kita tulis huruf. Oke, mari kita lanjut di nomor selanjutnya. Oke, nomor 5. Apabila gagasan pada bacaan di atas dipisah menjadi 2 paragraf, bagaimanakah pengelompokan kalimat-kalimatnya agar gagasan pada masing-masing paragraf padu dan utuh? Oke, yang kita perlu perhatikan itu hanya kalimat yang perlu dipisahkan, yaitu kalimat 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Oke, kalau teman-teman masih bingung dengan pemisahan paragraf, ingat di dalam suatu paragraf itu pasti ada keterkaitan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, kita lihat kalimat 3 dan 4, apakah dia punya hubungan atau tidak. Kalau dia tidak memiliki hubungan, maka dia bisa dipisahkan atau bisa dikatakan pemahaman baru atau materi baru atau teks yang beda pembahasan gitu. Oke, kalimat berapa tadi? 3 dan 4. Biaya transaksi tersebut berbeda-beda di setiap perusahaan sekuritas, tetapi umumnya 0,2 sampai 0,3% dari nilai transaksi pembelian saham termasuk PPN dan ditambah PPh 0,1%. Oke, bla 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 dihitung per lembar. Cara beli saham tak bisa dilakukan. Oke, kita lihat ada di dalam penyusunan antar kalimat itu teman-teman perhatikan yang namanya yang namanya kata pengulangan kata atau kata yang berulang. Biasanya kata yang berulang itu dengan topik yang masih sama gitu. Jadi kita perhatikan dia bilang ada pembelian saham, terus di kalimat 4 juga ada dia katakan cara beli saham. Oke, ada juga pembelian per lembar. Oke, nah berarti masih sama nih pembahasannya. Berarti kalimat 3 dan 4 tidak bisa kita pisahkan. Terus kalimat 4 dan 5. 4 dan 5 dihitung per lembar bla bla menurut aturan 1 lot. Oke, 1 lot sama di kalimat 4. Ada lagi pengulangan kata. Berarti 4 dan 5 masih membahas hal yang sama. Nah, terus 5 dan 6. Kalimat 5 menurut aturan BI bla 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 terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membeli saham. Oke, walaupun dia sama-sama tentang membeli saham, tetapi dia memiliki topik baru teman-teman karena dia bilang ada kata beberapa langkah. Berarti ada hal baru yang ada pemaparan penjelasan teks yang baru gitu di paragraf selanjutnya yang kita bahas di kalimat 6. Jadi jawabannya adalah Charlie, kalimat 5 dan kalimat 6. Oke, kita ke nomor 6, penulisan huruf yang tepat. Oke, perhatikan baik-baik ya, dia dikatakan adalah penulisan huruf yang tepat, bukan yang tidak tepat ya. Jadi kita lihat langsung di kalimat berapa yang dia bilang, kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, 1 ada fee broker, 2 ada kata PPh, 3 ada 1 lot, 4 ada online, 5 ada dashboard. Oke. Nah, di sini yang kita perhatikan itu sebenarnya teman-teman adalah penulisan dari suatu katanya, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau di kalimat 1 dana sesuai harga saham dan membayar biaya transaksi untuk perusahaan sekuritas fee broker. Kata fee ini sudah sesuai teman-teman, dia sudah sesuai dimiringkan karena dia adalah bahasa asing. Terus mari kita lihat kenapa yang lain salah. Kita lihat di kalimat 2 PPh. PPh salahnya apa sih? Dia adalah singkatan
singkatan yang tidak semua hurufnya itu perlu kita kapitalkan. Apa sih kepanjangan PPH? Oke, PPH itu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan, di mana dia di setiap hurufnya tidak memiliki kepanjangan, jadi tidak perlu dikapitalkan di tiap hurufnya. Cukup sampai di kata P dan P pertama dan P kedua, sedangkan hanya tidak perlu kapital. Makanya PPH itu salah. Terus dilakukan dengan di kalimat 4 dilakukan pembelian tetapi harus dilakukan dalam satu lot. Oke, satu lot. Ingat tadi kita ketika dia cuman punya satu suku kata, maka kita tulis huruf. Jadi harusnya kita tulis satu lot. Gitu teman-teman. Terus kalimat 4. Kalimat 4 ya jelas kata online. Kalimat 5 pun kata dashboard. Kedua-duanya adalah bahasa asing. Bahasa asing itu penulisannya harus kita miringkan. Gitu. Makanya dia salah. Makanya jawaban yang paling sesuai untuk nomor 6 adalah alfa. Oke. Kita lanjut di nomor 7. Kalimat yang memiliki pola dasar yang sama dengan kalimat 1 adalah, oke kita naik di kalimat 1 nih, apa polanya? Badak Sumatera termasuk badak yang paling terancam punah dari semua spesies badak karena tingkat penurunannya cukup cepat. Oke, subjeknya ada di mana teman-teman? Subjeknya ada di badak Sumatera. Predikatnya yang mana teman-teman? Predikatnya kata termasuk. Termasuk apa? Termasuk badak yang paling terancam punah. Badak yang paling terancam punah karena dia pakai imbuhan maka selanjutnya itu adalah pelengkap. Oke, dari semua spesies badak karena tingkat penurunannya cukup cepat, ini adalah keterangan teman-teman. Jadi kita mencari nih pola kalimat yang subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Oke, kita dari tadi kan kita dari alfa nih, kita ke error dulu deh. Error, penggunaan gawai secara berlebihan akan menyebabkan kecanduan dan memiliki berbagai efek negatif lain. Oke, penggunaan gawai ini adalah subjek, secara berlebihan ini adalah keterangan. Akan menyebabkan kecanduan dan memiliki berbagai efek negatif lain, ini adalah predikat. Kenapa Kak predikatnya sepanjang itu? Karena dia pakai kata dan, yang dimana itu pasti mengikut dengan kata sebelumnya. Gitu. Oke. Pun juga kalau kita melihat di sini dia ada dua predikatnya, bisa di akan menyebabkan sama bisa di memiliki. Jadi dia ada dua, ini dikatakan sebagai kalimat majemuk setara atau sejajar. Kalimat majemuk setara. Oke. Nah, kalau predikatnya tadi dikata akan menyebabkan sama memiliki, maka kata kecanduan dan berbagai efek negatif lain ini adalah objek teman-teman. Jadi dia subjek predikat objek, bukan subjek predikat pelengkap. Oke, kita ke delta. Pagelaran teater yang akan digelar besok itu telah mencapai target penjualan tiket. Oke. Subjeknya ada di mana teman-teman? Ingat ada kata yang nih, perluasan. Berarti kita tarik dari pagelaran teater yang akan digelar besok itu adalah subjek. Terus telah mencapai adalah predikat. Telah mencapai apa? Target penjualan tiket. Target penjualan tiket telah dicapai oleh pagelaran teater yang akan digelar besok itu. Itu adalah objek. Polanya subjek, predikat, objek. Masih ada sudah ada jawabannya? Belum teman-teman. Kita ke Charlie dulu deh. Perusahaan yang termasuk dalam jajaran paling sukses itu telah meraup. Oke, kembali lagi ada kata yang. Nanti kita tarik nih perusahaan yang termasuk dalam jajaran paling sukses itu. Ini subjek. Terus telah meraup itu adalah predikat. Telah meraup apa? Banyak laba. Banyak laba itu adalah objek. Tahun ini adalah keterangan. Keterangan apa teman-teman? Keterangan waktu. Oke, terus Bravo nih.
Botol minum itu harus dicuci dengan bersih agar bisa digunakan. Botol minum itu adalah subjek, harus dicuci predikat dengan bersih agar bisa digunakan. Ini adalah keterangan. Kenapa? Coba kita bawa ke depan. Dengan bersih, botol minum itu harus dicuci, atau agar bisa digunakan, botol minum itu harus dicuci. Nah, terus alfa. Oke, sejauh ini belum ada ya jawabannya ya. Kita lihat di alfa nih. Mahasiswa semester 7 itu merupakan penerima beasiswa sehingga ia harus belajar dengan rajin. Oke. Subjeknya adalah mahasiswa semester 7 itu. Predikatnya adalah merupakan. Ingat, ini adalah kopula atau kata definitif. Maka setelahnya itu adalah pelengkap. Sehingga ia harus belajar dengan rajin adalah keterangan. Jadi polanya subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Jawaban yang paling sesuai untuk nomor 7 adalah alfa. Oke, lanjut. Nomor 8 nih soalnya. Tanpa melihat apakah berada di awal kalimat atau tidak, penulisan Badak Sumatera yang tepat adalah. Oke, jadi kita tidak perlu baca ke teks ya teman-teman. Kita cukup perhatikan kata Badak Sumateranya aja nih. Nah, kalau teman-teman reminder atau mengingat ulang, pada materi huruf kapital itu kita mempelajari nih ada dua hal, yaitu ketika penulisan nama jenis maka dia tidak perlu dikapitalkan, tapi kalau dia suatu ciri khas maka dia perlu dikapitalkan. Jadi kalau dia ciri khas maka dia kapital, tapi kalau dia nama jenis dia non kapital. Nah, kalau teman-teman lihat badak Sumatera, apakah badak yang dari Sumatera? Oke, badak Sumatera ini adalah salah satu jenis spesies badak terkecil. Nah, karena dia termasuk ke spesies, maka dia kita sebut sebagai nama jenis, bukan ciri khas. Jadi bukan badak yang berasal dari Sumatera, makanya tidak perlu kita kapitalkan di kata Sumateranya. Jadi Charlie itu salah, apalagi di kata badaknya. Kita tidak perlu kapitalkan huruf B-nya. Nah, terus kita lihat, apalagi error kita kapitalkan semua ya? Jelas tidak ya, karena dia bukan juga singkatan. Makanya jawaban yang paling sesuai adalah delta. Oke, di selanjutnya di nomor 9, kalimat tidak efektif terletak pada kalimat nomor. Oke, kita lihat keefektifan kalimat ya. Kalau kita sebut sebagai kalimat efektif itu kan tadi ada nih yang sudah kita bahas di nomor sebelum-sebelumnya, itu yang namanya kesepadanan. Ada yang namanya kecermatan, kehematan, yang keempat kesejajaran, dan yang kelima adalah kelogisan. Nah, jadi kalimat efektif itu punya 5K teman-teman yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi kesepadanan itu dari yang kita lihat subjek, pola kalimatnya yaitu subjek predikat ataupun predikat subjek, kecermatannya bagaimana penggunaan katanya, kehematan juga bagaimana pemborosan katanya, kesejajaran penggunaan imbuhannya, kelogisan bagaimana makna dari setiap kata yang digunakan, apakah sesuai atau tidak. Nah, kita perhatikan nih kalimat 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, oke. 2, karena pemburuan liar jumlahnya telah menurun lebih dari 70% selama 20 tahun terakhir. Oke, dari segi penggunaan pola kalimat, karena pemburuan liar ini kan adalah keterangan. Oke, jumlahnya subjek telah menurun, predikat lebih dari 70%. Lebih dari 70% ini adalah objek, selama ini adalah keterangan teman-teman. Oke, 2, kalimat 3 lagi, mengutip Rinos, badak Sumatera dinyatakan punah. Oke,
Polanya mengutip Rinos subjek, badak Sumatera predikat dinyatakan maaf ya. Mengutip Rinos itu adalah keterangan. Badak Sumatera adalah subjek, dinyatakan adalah predikat, punah itu adalah pelengkap di alam liar di daratan Malaysia pada sampai kata 2019. Ini adalah keterangan. Oke, polanya subjek predikatnya jelas teman-teman pola dasarnya. Oke, kita lihat di kalimat 4. Badak Sumatera hanya ada di kawasan lindung di mana mereka dijaga secara fisik oleh unit perlindungan badak Sumatera. Oke, badak Sumateranya ini adalah subjek, hanya ada predikat di kawasan lindung, keterangan di mana ini adalah kata tanya nih teman-teman. Kata tanya. Nah, di mana mereka dijaga di kawasan di mana mereka dijaga secara fisik oleh bla 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 sampai ke belakang. Itu adalah keterangan. Nah, kalimat 4 kalau teman-teman perhatikan dari segi pola kalimat, ya dia jelas subjek predikatnya ada, tetapi dari penggunaan katanya teman-teman, karena kita lihat di sini kalimat efektif adalah salah satunya yaitu kecermatan, maka kata di mana itu adalah kata tanya, kata tanya, yang dimana kata tanya posisinya harus ada di awal teman-teman, dan harus diakhiri oleh tanda tanya. Nah, sedangkan di sini di mana itu berfungsi bukan sebagai kata tanya tapi sebagai konjungsi. Sedangkan kata di mana itu tidak bisa jadi konjungsi teman-teman. Makanya jawabannya adalah kalimat 4. Oke, kita lanjut di nomor 10. Pernyataan yang tepat mengenai kata bentukan pada bacaan di atas adalah, kalau alfa, kata terancam, seharusnya diubah menjadi diancam. Ya, kalau kita ubah pun kan sama-sama saja dia sebagai pasif. Jadi tidak ada perubahan makna. Jadi tidak perlu alfa. Terus kalau bravo, kata pemburuan seharusnya diubah menjadi perburuan. Oke, teman-teman harus tahu dulu nih arti dari kata pemburuan. Pemburuan itu adalah proses berburu. Sedangkan kalau perburuan itu adalah hasil berburu atau hasil tangkapan. Nah, kita lihat dari konteks bacaannya, kata pemburuan itu di mana nih? Kalimat 2. Karena pemburuan liar berarti karena kan sebabnya nih, pemburuan liar berarti dia sudah hasil, teman-teman. Makanya harusnya kita pakai kata hasil bukan di prosesnya gitu. Melihat dari hubungan kalimatnya yang berupa sebab akibat. Oke? Jadi jawabannya adalah bravo. Kenapa Charlie tidak, Kak? Mengutip sama dikutip itu akan berubah dari aktif jadi pasif. Tidak mengubah makna, teman-teman. Terus dijaga dan terjaga juga sama seperti alfa, dia sama-sama pasif. Ini pasif, ini pasif. Sedangkan ini aktif ke pasif yang dimana dia tidak mengubah makna, hanya mengubah bentuk aja. Terus sedangkan kata per dekade ini kan tidak bisa ditulis serangkai karena ini artinya per itu adalah setiap. Jadi dia harus dipisah dengan kata yang mengikuti. Jadi jawabannya adalah bravo.